Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? How are you? I hope you are healthy. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Ibu Inggit ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan review lagi nih ya, tema 4, yaitu pembelajaran tema 4 yang kebanyakan kita belajar tentang kalimat saran. Pasti anak-anak juga udah tidak aneh lagi dengan yang namanya kalimat saran. Tapi hari ini kita akan ulas lagi supaya anak-anak lebih matang pengetahuannya dan bisa mengerti dan memahami sampai di luar kepala ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda berdasarkan teks. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan wujud benda. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 191 yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, dalam ayat ini dijelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini, mau itu benda mati atau benda hidup, manusia, hewan, tumbuhan, atau mungkin barang-barang yang ada di sekitar kita gitu ya, sebenarnya itu adalah semua kehendak Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Yang menggerakkan manusia untuk misalnya membuat gelas, membuat botol dan lain sebagainya itu ke atas kehendak Allah. Jadi kita harus selalu ingat bahwa apa semua yang terjadi, apa semua yang ada di bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, kita lanjut aja langsung ke pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Semoga dengan kita barusan berdoa bisa memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Oke, langsung saja. Di tema 4 kita sudah belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, lalu yang kedua, kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Itu harus diingat ya. Lalu, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, sebaiknya, atau kalau misalnya ada kata lain misalnya seperti akan lebih baik. Itu juga termasuk kata-kata yang biasanya ada dalam kalimat saran. Lalu yang selanjutnya lagi, kalimat saran menggunakan kosakata yang baku. Oke, di sini selanjutnya ada permasalahan nih. Permasalahan ini nanti kita akan buat bagan permasalahan dan juga kalimat saran atau kalimat penyelesaiannya. Nah, dari permasalahan ini nanti kita buat beberapa kalimat saran nih dari permasalahannya. Jadi kadang kita menemukan permasalahan, bisa saja kalimat sarannya tidak cuma satu, bisa juga banyak gitu, sesuai kadang tergantung dari siapa orang yang ngasih sarannya atau dari siapa yang memberikan sarannya gitu itu. Nah, di sini permasalahannya adalah hari ini Fahri dan Fikri main bersama di ruang belajar Fikri. Ruang belajar Fikri terlihat kotor dan berantakan. Oke, dari permasalahan yang ada, kira-kira kalimat saran apa yang pas atau yang cocok untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada? Nah, di sini Ibu sudah buat
tiga ya. Yang pertama, kalimat saran yang atau kalimat penyelesaian yang pertama, Fikri sebaiknya membersihkan ruang belajarnya. Nah, ini kalimat saran yang pertama. Lalu yang kedua, kalimat saran. Nah, di sini kepotong. Udah nggak kepotong. Nah, kalimat saran atau penyelesaian yang kedua, contohnya sebaiknya Fikri merapikan ruang belajar setelah menggunakannya. Lalu yang ketiga, kalimat sarannya adalah Fahri dan Fikri sebaiknya membersihkan dan merapikan ruang belajar setelah selesai bermain. Nah, itu adalah 3 contoh kalimat saran berdasarkan satu permasalahan. Kalau misalnya ternyata kita punya 4, kalian bisa buat tambah lagi nih di bagannya. Kita kasih cabang lagi dari sini ke sini misalnya. Atau misalnya 5, berarti kita tambah lagi satu ke sana, satu ke sana. Tapi terserah. Bisa juga kalian tuh buat bagan. Misal ini di sini ada, ke atas ada, ke bawah ada, ke samping ada. Jadi mengelilingi permasalahannya gitu. Nah, ini bentuknya seperti ini itu dinamakan dengan bagan ya, anak-anak. Oke, nah selanjutnya kalimat saran. Kita masih bahas tentang kalimat saran ya. Di sini ada kalimat saran. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita harus mematuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Nah, pertanyaannya adalah dari kalimat saran ini kira-kira permasalahan apa yang diselesaikan berdasarkan kalimat saran ini? Apa kira-kira? Di sini sarannya adalah kita harus mematuhi peraturan lalu lintas agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Kira-kira anak-anak tahu nggak ini permasalahannya apa? Anak-anak harus tahu ya bedanya kalimat saran atau kalimat kalimat penyelesaian masalah dan juga kalimat permasalahan atau permasalahannya apa. Gitu. Nah, di sini Ibu udah merancang, ternyata berdasarkan kalimat saran ini, permasalahan yang diselesaikan adalah kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, dari permasalahan ini ternyata kalimat sarannya adalah yang atas ini nih. Oke, selanjutnya lagi. Ini ada permasalahan. Kalau tadi kalimat sarannya dulu, sekarang permasalahannya dulu. Permasalahannya adalah Diko tersedak saat makan karena buru-buru. Nah, kira-kira kalimat saran yang tepat untuk permasalahan ini apa? Nah, di sini udah Ibu kasih 2 nih. Ibu udah buat 2 kalimat saran berdasarkan permasalahan yang di atas. Yang pertama, seharusnya Diko tidak perlu buru-buru ketika makan dan berdoa dahulu sebelum makan. Lalu yang kedua, kalimat sarannya akan lebih baik Diko segera minum ketika tersedak. Nah, itu dia kalimat saran yang bisa dibuat berdasarkan permasalahan yang ada gitu. Nah, Ibu harapkan juga anak-anak nanti kalau misalnya menemukan suatu permasalahan, kalian bisa menemukan kalimat saran yang tepat untuk sebuah permasalahan yang ada gitu. Jangan sampai misalnya hari ini baju warna oranye Fikri terlihat kotor. Nah, terus kalian nyambungnya seharusnya Fikri makan pagi. Kan itu nggak nyambung kan? Oke, nah jadi kalian harus bisa memilih kalimat saran mana yang tepat untuk suatu permasalahan gitu. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini sampai di sini anak-anak. Sampai bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk evaluasinya akan ada kuisis yang sudah dikirimkan, yang akan dikirimkan di grup kelas masing-masing. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan kuisisnya karena itu untuk tugas hari ini. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.